Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap Idul Adha dan hari-hari tasyrik tiba, kaum muslimin dimanapun berada, mereka semuanya melakukan ibadah berupa pemotongan hewan kurban. Nah, tentu saja supaya hewan kurban yang kita sembelih itu tidak semata-mata sah menurut hukum syariah, tetapi juga adalah memiliki nilai yang lebih berkualitas, terutama terkait dengan daging hewan kurban itu sendiri, maka patut kita kenali syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk hewan kurban itu. Syarat-syarat yang dimaksudkan, yang pertama adalah al-an'am, binatang ternak, berarti bukan binatang liar. Binatang ternak yang dimaksud adalah binatang berkaki empat yang halal untuk disembelih. Tepatnya kalau untuk di Indonesia adalah kambing, sapi, dan kerbau. Di luar Indonesia boleh jadi juga adalah unta. Yang kedua, hewannya ini sudah ada yang copot atau suka disebut dengan kupak giginya, ya, untuk menandakan bahwa dia adalah hewan yang sudah bisa dipotong untuk kurban. Yang ketiga, hewan kurban itu harus sehat walafiat. Kalau kita menggunakan istilah yang biasa kita gunakan dalam kehidupan manusia, bisa pula dikatakan hewan yang segar bugar, supaya dagingnya itu memang sehat dan berdampak positif bagi orang-orang yang mengonsumsi daging hewan kurbannya itu. Yang dimaksud dengan sehat atau segar bugar itu artinya kan dia tidak sakit, si kambing ini. Dan syarat yang berikutnya, dia tidak boleh cacat, fisik maupun mental. Cacat fisik itu misalnya dia matanya tidak buta atau bahkan tidak cereng lah diupayakan. Kemudian tanduknya misalnya tidak ada yang terpotong. Kemudian ciri yang lainnya, kakinya misalnya tidak pincang. Bahkan juga dia seluruh tubuhnya bisa dikatakan gitu, tidak ada kudisan, supaya betul-betul kambing, sapi atau kerbaunya itu yang luar biasa sehat, segar dan bugar dan tidak cacat. Bahkan tidak hanya sekedar sehat, upayakan juga kambing, kerbau atau sapinya itu adalah yang betul-betul berdaging. Bisa dikatakan kita yang gemuk. Tapi tentu saja gemuknya bukan karena rekayasa, seperti yang terkadang ada yang menggunakan gelonggongan misalnya, itu tidak dibenarkan. Muslimin muslimat rahimakumullah, demikianlah sekelumit tentang syarat-syarat hewan kurban yang boleh disembelih untuk hewan kurban di Idul Adha dan hari-hari tasyrik berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.